teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau beribadah. Pagi ini loh ditemani oleh Olin. Halo. Dan juga Florencia. Halo. Juga ada loh Sally di keyboard. Teman-teman, kita mau ajak teman-teman kita yang di rumah nyanyi halo halo hello hello ola ola ya. Iya. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, Sebab selalu ada Yesus. jangan kamu sedih, jangan kamu susah, Sebab Yesus besertamu. Halo halo. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, Sebab selalu ada Yesus. jangan kamu sedih, jangan kamu susah, Sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau mengucap syukur, kita mau berdoa. Semuanya tangannya dilipat, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih karena pagi ini kami boleh bersama dengan teman-teman walaupun mereka di rumah. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga nanti kami juga akan mendengarkan firman-Mu supaya hati kami tetap disegarkan oleh firman Tuhan. Terima kasih, berkati kami yang melayani, untuk adik-adik yang melayani di sini. Tuhan berkati, kami serahkan ibadah sekolah minggu kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, yang di rumah masih semangat gak? Kira-kira mereka masih semangat ya, nggak Flo? semangat, Semangat. Semangat juga, Olin? semangat. Oh iya, kalau gitu kita mau ngajak mereka nyanyi yang semangat sambil berdiri. Adik-adik yang di rumah sambil berdiri, kita mau belajar nyanyikan lagu. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Masyurkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira.
cinta kamu, dosa dihapuskan. Cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Nah, adik-adik, minggu yang lalu ada teman kita yang mengumpulkan tugas SOAP. Ada videonya. Kita mau nonton videonya sedikit ya. Kita lihat sama-sama ya. S itu stop. Artinya Berhenti. T itu think, artinya berpikir. O itu artinya obey, artinya taat. P itu artinya pray, artinya berdoa. Dadah, God bless you. Nah, sudah lihat tadi? Nah, apa itu tadi? Stop katanya. Ya, kalau stop itu tadi huruf pertamanya apa, Flo? S. S. Nah, S artinya stop. Stop apa sih, Lo? Stop kita harus, kalau kita sedang marah-marah, jengkel, kita harus stop dulu, berhenti artinya, ya Flo? Iya. Kita harus berhenti. Nah, enggak boleh marah-marah. Kalau yang suka biasanya ditanya mama, kenapa marah-marah? Nggak mau jawab, ada bahkan yang gulung-gulung di lantai. Nggak boleh ya, kita harus berhenti. Terus huruf yang kedua apa, Olin? T. T, think, berpikir ya. Kira-kira kalau aku marah-marah, Tuhan seneng nggak ya? Tuhan marah nggak? Tuhan suka nggak? Nah, terus setelah T huruf lakinya apa? O. O itu OB, apa? OB artinya taat, taat firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu dosa, itu nggak boleh, kita harus taat. Terus yang terakhir huruf apa, Olin? P. P, yaitu pray, artinya berdoa. Kalau kita yang suka marah-marah, kita harus berdoa. Tuhan, buat hatiku tidak suka marah-marah. Ingatkan aku kalau suka marah-marah. Ya, ingat ya. Iya, Lause. Pinter. Anak Tuhan harus mau belajar firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita juga mau nyanyi stop yang berikut ini ya. Kita mau belajar sama-sama untuk mengatakan bahwa kita harus belajar firman Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama stop. Ku mau katakan. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, adik-adik, siapa yang di rumah pernah nanam tanaman? Olin punya tanaman? Punya. Punya. Kalau punya tanaman, harusnya bagaimana ya supaya tumbuh? Disiram Oh, disiram. Apalagi kalau mataharinya terik, harus disiram setiap hari. setiap hari. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita seperti tanaman. Kalau kita disiram tiap hari pakai apa, Flo?
pakai air. Oh, kalau tanaman pakai air, kalau hati kita disiram dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Supaya apa? Ber- Bertumbuh. Terus apa? Berbuah. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan supaya hati kita tetap disirami firman Tuhan dan kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk, kita mau pujikan Siram Lagi. Tuhan siram lagi Firman yang di hati semakin tinggi. dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati Semakin tinggi. dan aku tahu gini, aku ini anak Tuhan dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi setiap hari. Tuhan siram lagi firman yang di hati Semakin tinggi. dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati Semakin tinggi. dan aku tahu gini, aku ini anak Tuhan dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi Setiap hari. hari. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Luar biasa ya. Hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk beribadah menyembah Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Anak-anak yang di rumah, yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar, yang semuanya berasal dari Tuhan. Bahkan pada hari ini, minggu yang kedua tanggal 10 Oktober, Tuhan masih beri kesempatan buat kami beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing untuk mendengarkan dengan baik. Bahkan mereka belajar firman Tuhan, belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan mereka. Kami mau taat kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Paulus. Nah, apa yang akan kita pelajari? Bukan pertobatannya, tetapi gambar Roselina yang warna putih itu sebelum namanya Paulus. Siapa namanya? Ya, P-nya diganti S. Saulus. Dia dulu adalah penganiaya jemaat. Saulus adalah seorang penjahat, tetapi Tuhan sudah tangkap dia. Dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, Saulus ditemui oleh Tuhan sehingga matanya dibuat buta oleh karena sinar yang menyala-nyala. Dan setelah itu Tuhan ubah namanya menjadi Paulus. Nah, setelah pertemuannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Tuhan ubahkan Saulus sedemikian rupa sehingga dengan pertemuannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Saulus yang dulunya penganiaya jemaat, membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekarang
selain namanya diubah jadi Paulus, kehidupannya pun diubahkan. Paulus jadi pemberita kabar baik. Paulus menjadi pekabar Injil. Nah, itu yang akan kita pelajari anak-anak, yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Yuk kita pelajari ya. Minta tolong bisa ditekan. Nah, hari ini kita belajar perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 16. Anak-anak enggak usah buka, enggak usah baca, nanti kalau selesai Selina cerita mau dibaca lagi monggo. Tapi sekarang duduk manis, dengarkan Selina ya. Nah, Paulus memulainya dengan di Listra dan di Derbe. Bisa dibantu operator. Pointernya enggak bisa jalan ini kayaknya ya anak-anak ya. Nah, Paulus datang dulu di Derbe dan di Listra. Nah, sampai di Listra itu Paulus, firman Tuhan berkata, ketemu sama yang namanya Timotius. Pernah dengar kan nama Timotius? Nah, sip. Timotius ini punya ibu orang Yahudi, tapi papanya orang Yunani. Nah, pada waktu Paulus ketemu sama Timotius, diangkat menjadi anak rohaninya, Paulus berkata, Tim, ikut aku yuk. Nah, kata Timotius, kemana Bapak? Gitu ya, sebutan terhadap Paulus sebagai guru rohaninya. Kalau sekarang anak-anak, kemana lo gitu ya. Nah, sebelum ikut Paulus katakan, Timotius, engkau harus disunat karena ayahmu orang Yunani ya. Setelah itu Timotius disunat anak-anak. Pada waktu setelah disunat, Timotius ikut Paulus kemanapun dia pergi. Nah, sampai di Listra si Paulus mendapatkan, ya sulit lagi ini ditekan. Nah, mendapatkan sebuah penglihatan. Penglihatannya dari orang Makedonia yang panggil-panggil gitu ya. Di dalam penglihatannya ada seorang dari Makedonia yang berkata, datanglah kemari, datanglah ke Makedonia, tolong kami. Lalu Paulus berkata kepada Silas rekan kerjanya, yuk kita pergi ke Makedonia. Kita harus beritakan Injil di Makedonia. Karena banyak orang yang perlu akan Injil Kristus. Sehingga mereka percaya kepada Tuhan setelah mereka mendengarkan Injil. Nah anak-anak, setelah itu sebelum ke Makedonia, mereka itu melintasi tanah Frigia dan Galatia. Itu gambarnya Paulus dengan Silas. Ya, dengan Timotius anak rohaninya tadi. Mereka bertiga masuk ke tanah Frigia, ke tanah Galatia, dan mereka mengabarkan Injil Kristus. Mereka juga terus melintasi. Kalau kita lihat peta ini, mereka sampai di Troas, mereka sampai di Samotrake, dan akhirnya mereka sampai pula mengabarkan Injil di Neapolis. Sampai di Neapolis, mereka sampai di ujungnya, gitu ya, di kota yang pertama di Makedonia. Kota apa? Filipi. Nah, mereka sampai di Filipi. Sampai di Filipi, mereka ketemu dengan seorang perempuan yang bernama Lydia. Itu Lydianya ada di bawah. Yang baju putih lagi mengabarkan Injil, itu namanya Paulus. Nah, Ibu Lydia ini seorang penjual kain ungu. Dia mendengarkan Paulus memberitakan firman Tuhan. Dan akhirnya Lydia percaya kepada Tuhan. Dia juga membawa seisi keluarganya
mendengarkan Injil, mendengarkan firman, dan Lydia beserta seisi keluarganya percaya kepada Tuhan. Setelah itu anak-anak Lydia berkata, Bapak Paulus, ayo mampir ke rumah kami, kita makan-makan dulu gitu ya. Sebagai bukti ucapan syukur keluarga Lydia percaya kepada Tuhan. Nah, di Filipi tidak cuma ketemu Lydia, ternyata ketemu perempuan-perempuan, dan ada hamba perempuan yang punya roh tenung. Roh tenung itu seperti roh jahat begitu ya, tapi bisa menolong banyak orang. Dan akhirnya karena Paulus mengabarkan Injil Kristus, orang-orang tidak percaya lagi sama perempuan yang punya roh tenung itu. Wah, kata bos-bos mereka, bahaya ini. Jadi akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, ditangkap gitu ya, didera, dipukul. Dan Kisah Para Rasul 16, 19 sampai 40. Kisah yang menghebohkan. Apa yang menghebohkan anak-anak? Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Ya, sabar. Loh, saya tak cerita ini dulu ya. Dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara ruang tengah. Bau, tidak enak, apalagi namanya penjara ya, pesing. Aduh, pokoknya tidak enak. Dibelenggu, diikat gitu ya, diborgol tangan dan kakinya. Tapi Paulus dan Silas anak-anak, karena bukan mereka melakukan kejahatan ditangkap, tapi karena mereka memberitakan Injil Kristus, mereka ditangkap dan dimasukkan penjara. Mereka tidak goyah. Mereka tidak takut, melainkan ketika malam hari Paulus dan Silas berdoa. Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan. Hebat ya, di dalam penjara yang tidak menyenangkan, yang tidak kepenakan, tapi mereka ditolong oleh Tuhan. Sehingga pada waktu Paulus dan Silas, kata firman Tuhan Kisah Para Rasul 16, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tembok-tembok penjara nih terjadi gempa bumi, goyang kancing gitu ya. Dan akhirnya luar biasa dahsyat terjadi. Rantai-rantai yang membelenggu para narapidana Paulus dan Silas terlepas. Ya, ketika terlepas, kepala penjara Filipi terbangun dari tidurnya, karena itu terjadi di tengah malam. Kepala penjara Filipinya ketakutan dan ambil pedang mau bunuh diri, karena tahu resikonya. Kalau para narapidana itu sampai meloloskan diri, mereka melarikan diri dari penjara, kepala penjara yang diberi tanggung jawab yang besar akan dipenggal kepalanya oleh pemimpin-pemimpin penjara. Wah, mereka jadi ketakutan. Tapi Paulus dan Silas berkata, stop. Jangan dilakukan. Ya, karena apa? Karena kami semua aman, masih ada di sini. Tidak seorang pun kami yang meloloskan atau melarikan diri. Keren bukan? Ditolong oleh Tuhan. Dan kepala penjara sujud tersungkur di depan kaki Paulus dan Silas. Lalu bertanya, Bapak-bapak, apa yang bisa kami lakukan supaya kami selamat? Yang dimaksud oleh kepala penjara Filipi, selamat, tidak dibunuh, tidak dipenggal kepalanya oleh pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa Romawi. Tapi yang dimaksud oleh Paulus dan Silas bukan hanya keselamatan secara fisik, secara jasmani, tetapi lebih daripada itu, keselamatan secara rohani. Sehingga Paulus berkata, Bapak kepala penjara Filipi, kalau engkau dan seisi keluargamu mau selamat,
percayalah kepada Tuhan. Anak-anak, ini yang hebat dari Paulus. Paulus pada pekabaran Injil yang kedua memberitakan Injil Kristus, memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota. Kita sudah pelajari tadi ya, ternyata tidak cuma dari kota ke kota. Kepada Ibu Lydia yang dia temui, dia mengabarkan Injil Kristus. Sampai masuk penjara di Filipi pun Paulus tetap memberitakan Injil. Hari ini kita belajar dari perjalanan Paulus, ada begitu banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan di dalamnya ada dua keluarga. Yang pertama keluarganya Ibu Lydia, yang kedua keluarga dari Bapak Kepala Penjara di Filipi. Nah, yuk tiba waktunya kita mau ayat hafalan. Ya, ini ya. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Selina ulangi ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Anak-anak, kalau kita harus memberitakan Injil, dan ketika kita memberitakan Injil, kita tidak punya alasan untuk ini loh aku memegahkan diri, menyombongkan diri. Tidak ada. Mengapa? Sebab itu adalah keharusan bagiku. Bahkan Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari? Praktek kehidupan kita. Yo, next. Yang pertama, anak-anak, dari kita dulu. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kayak tadi itu ya, Saulus yang dulunya penganiaya jemaat, bunuh-bunuh orang Kristen. Kita juga yang berdosa, kita yang tidak layak. Kita dulu harus percaya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak membuat mata kita yang jasmani ini buta, tapi kita dulu yang matanya rohani buta, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi sekarang kita mau percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, seperti Saulus diubah menjadi Paulus. Penganiaya jemaat diubah jadi pemberita Injil. Anak-anak lo Selina yang dulunya berdosa, tapi setelah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, celakalah aku, kata Paulus. Celakalah aku, kata lo Selina, jikalau aku tidak memberitakan Injil. Anak-anak, celaka kalau kita tidak memberitakan Injil. Oleh karena itu kita harus beritakan Injil. Ya, dihafalkan tadi ya. 1 Korintus 9 ayat 16. Nanti dibuka lagi ayatnya. Untuk yang kelas kecil mulai dari kata sebab. Ya, sebab itu adalah keharusan bagiku. Apa yang jadi keharusan? Memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, gampang ya untuk yang kelas batita balita. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tapi kalau dari kelas 1, 2 sampai yang pra-remaja mulai dari kata karena. 1 Korintus 9 ayat 16. Ya, 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, percaya Tuhan terlebih dahulu sebagai satu-satunya juru selamat. Yang kedua, proyek ketaatannya
Anak-anak dalam minggu ini, dalam bulan ini, bulan Oktober, yuk beritakan Injil kepada 3 orang. Ya, melalui sikap hidupmu, perkataanmu, pikiranmu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kalau Tuhan kasih kesempatan, beritakan Injil. Opung, gitu ya, atau opa, oma, mbak, pak. Tuhan Yesus itu sayang loh sama Bapak. Tuhan Yesus itu mengasihi ibu, gitu ya. Beritakan Injil anak-anak, jangan diam saja. Ya, ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib, menggantikan segala hukuman dosa kita. Kita yang berdosa, tapi Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Oke? Selina percaya pasti kalian bisa. Yuk, Soli Deo Gloria. Anak-anak, tutup matamu, kembali kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Allah telah mengutus putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menggantikan segala hukuman dosa kami. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di mana saja berada. Kiranya anak-anak-Mu menerima Engkau ya Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena keselamatan itu hanya ada pada-Mu ya Tuhan. Dan mereka dimampukan untuk mengabarkan Injil Kristus kepada orang-orang di sekitar mereka. Kami mau meneladani Paulus yang percaya dan dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk memberitakan Injil. Demikian hendaklah dengan hidup kami ya Tuhan. Karena mengabarkan Injil adalah keharusan bagi kami. Dan celakalah kami kalau kami tidak memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hidup setiap kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendapat berkat, kita akan memberikan persembahan, ya, persembahan yang dikatakan Tuhan, kita harus memberikan persembahan karena ini kewajiban kita, ya. Kita mau berikan persembahan sambil pujikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Minggu ini kita mau mengingat teman kita yang berulang tahun. Ada Felicia Amadia pada tanggal 5 Oktober. Selamat ulang tahun. Ya, semakin rajin ya. Tuhan memberkati. Juga lo semua mengingatkan untuk ayat hafalan yang tadi disampaikan lo Selina, ya, jangan lupa harus di video dan dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Juga jangan lupa tugas SOAP-nya, ya. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Lo ajak semuanya bangkit berdiri, kita mau pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh lo Selina. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin.
Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan dan juga untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan ini Tuhan berikan kami kesempatan yang terindah untuk memberikan persembahan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk Felicia yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan berkat-Mu. Bahkan dalam masa sekolah yang dia jalani, kiranya Tuhan juga akan menolong sehingga dia boleh studi dengan baik dan kedua orang tuanya Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan yang dilakukan. Mari anak-anak, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya. Shalom, tetap setia, lakukan firman Tuhan di dalam hidupmu hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.